Ya, tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Abuya Romo Kiai Haji dan juga seluruh para tamu undangan di Universitas Mula Warman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Rois Am PBNU Abuya Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, tentunya kami ucapkan selamat datang di Universitas Mula Warman dan selalu mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Rektor Universitas Mula Warman dan juga yang kami hormati Ketua MUI Kalimantan Timur, BNN Kalimantan Timur, yang kami hormati Kapolresta Kota Samarinda ataupun yang mewakili, dan juga yang kami hormati Danrem 091 ASN Samarinda ataupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan Universitas Mula Warman, Rektor UINSI Samarinda, Rektor UNU Kalimantan Timur, serta para perguruan tinggi di Samarinda, dan juga seluruh pengurus NU Kalimantan Timur, PWNU Kaltim Rois Suriah Kalimantan Timur, Ketua PCNU Samarinda, dan juga Rois PCNU Samarinda, serta Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, kurang kompak. IKN boleh pindah ke Kalimantan, tapi hatimu tak boleh balik ke mantan. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian di Universitas Mula Warman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mendapatkan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama membuka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Subhanul Waton. Kepada hadirin dimohon berdiri.
Universitas Mula Warman, langkah ke masa depan. Ilmu di dada, agama di jiwa, berasas Pancasila. Universitas Mula Warman, harmoni kehidupan. Universitas Mula Warman, tonggak sejati nusa bangsa Indonesia. Universitas Mula Warman, denyutna di masa datang. Ilmu di dada, agama di jiwa, berbakti untuk negara. Universitas Mula Warman Jaya. Jaya. Yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal waton. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia biladi, anta unwanul fahoma, kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qatimama, kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qatimama. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di kuliah umum moderasi beragama oleh Rois Am PBNU Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, diselenggarakan di Samarinda 2 Februari 2023. Untuk mengundang rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Adinda Habib Subhan, mahasiswa Fakultas Kehutanan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Shadaqallahul-Azim. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran. Orang-orang yang beriman akan bergetar hatinya ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita bersama-sama menyimak dengan saksama mendengarkan sambutan Rektor Universitas Mula Warman yang terhormat Ayahanda Dr. Insinyur Haji Abdunur MSI IPU. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kita muliakan bersama Rois Am PBNU Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar yang sudah hadir bersama kita. Ada pantun sebetulnya untuk beliau. Makan rendang, minumnya jus durian. Pak Rois Am, kami ucapkan selamat datang di Universitas Mula Warman. Yang kami hormati pendamping beliau, Wakil Sekjen PBNU, Kiai Haji Nur Hidayat. Yang kami hormati Ketua MUI Kalimantan Timur, yang kami hormati Ketua Rois Am PWNU Kaltim bersama Ketua PWNU Kaltim beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala BNN Kalimantan Timur, Pak Edi, yang kami hormati Kapolresta Samarinda, yang kami hormati yang mewakili Danrem 0901. Selamat datang Pak, salam untuk Pak Dendi, terima kasih sudah hadir mewakili beliau. Yang kami hormati Ketua Forum Umat Beragama Kalimantan Timur, yang kami hormati seluruh rektor yang sudah hadir, perguruan tinggi di Kalimantan Timur, yang kami hormati Rektor UNU Kaltim Pak Fatwa Wajri, yang kami menghormati ini beserta jajarannya yang hadir, saya lihat banyak dari WINSI dan juga mahasiswa WINSI sudah hadir bersama-sama. Tepuk tangan untuk WINSI ini. Secara khusus yang hadir mendamping beliau mahasiswa dari UNU Kaltim. Tepuk tangan pula untuk mahasiswa UNU Kaltim. Yang kami hormati tentu Rektor UINSI Samarinda, Prof. Ilyasin. Yang kami hormati, ini tidak bisa disebutkan satu persatu ini, semua pejabat di lingkungan Universitas Mula Warman, Bapak Ibu Wakil Rektor, semua lengkap ini hadir, Kiai Romo, Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Sekretaris Lembaga, Ketua SPI, Direktur Pasca Sarjana, seluruh staf khusus Wakil Rektor, ada juga senior kami Prof. Rahmat Suud yang juga sudah hadir bersama. Alhamdulillah beliau sempat hadir bersama kita. Yang kami hormati Ketua SPI beserta jajarannya, Ketua Direktur Pasca Sarjana, dan seluruh dosen dan pegawai di lingkungan Universitas Mula Warman, serta secara khusus juga adik-adik mahasiswa Universitas Mula Warman. Tepuk juga untuk adik-adik mahasiswa Universitas Mula Warman. Dan mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir di sini bersama kita yang telah membersamai kehadiran dan rangka
menyambut kehadiran dan kedatangan Rais Am PBNU Rai Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar bersama Wasekjen PBNU Kiai Haji Nur Hidayat yang sudah bersama kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wal alihi washabi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan dengan berkat dan rahmat hidayahnya jualah kita bersama pada hari ini berkumpul bersama-sama dalam gedung Teater Hub Universitas Muhammad Warman ini dalam rangka untuk bersama-sama kita mendengarkan tauziah kuliah umum yang disampaikan Romo Kiai dalam rangka bagaimana kita dengan keberagaman agama kita melakukan moderasi, dan ini juga menjadi sangat penting. Kalimantan Timur telah ditetapkan menjadi ibu kota negara Nusantara, sehingga tentu kita tidak bisa menghalangi banyaknya pendatang yang masuk ke ibu kota Nusantara, sehingga tentu kita semua harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, bahkan berkompetensi, sehingga semua dari berbagai agama tentu harus ada bagaimana dengan keberagaman, moderasi keagamaan itu benar-benar menjadikan sebuah hubungan beragama yang sangat baik. Ini juga dalam rangka menjaga penguatan karakter kebangsaan bagi kita semua untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Romo Kiai yang kami hormati dan Bapak Ibu semua hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tentu kita panjatkan ke Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semua insya Allah mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Romo Kiai yang kami hormati dan kami muliakan, Universitas Muhammad Warman memiliki sekitar 13 fakultas dengan jumlah mahasiswa 36.000. Dan ini tentu sebuah potensi bagaimana kader bangsa dengan kualitas sumber daya manusia yang kami hasilkan mampu memiliki selain kemampuan intelektual, karena kami sebagai Center of Excellence tapi juga sebagai Civil of Civilization, sebagai pusat peradaban, sehingga sangat penting juga menghasilkan kader bangsa selain memiliki kemampuan saintis yang sangat mumpuni tapi juga memiliki karakter mental, iman dan takwa, termasuk karakter kebangsaan. Dan ini tentunya Unmul tidak sendiri. Kami bersama-sama seluruh perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur berusaha dan berkomitmen dengan melakukan sinergi, harmonisasi, bagaimana kita sama-sama untuk menjaga kesatuan, persatuan, kebangsaan dalam rangka menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kami sudah bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di sini, khususnya dengan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Rektor, Bapak Tua. Tepuk tangan untuk UNU. Dan ini tentu UNU sudah 8 tahun, tentu sudah eksistensinya sudah memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan tinggi di Kalimantan Timur. Dan insya Allah sebetulnya sudah banyak kerjasama yang sudah kita lakukan, ini juga dengan program dari Kementerian Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Apalagi sekarang UNU juga sudah didukung oleh pemerintah daerah, kemarin dengan Rektorat UNU mendapatkan juga hibah dari pemerintah daerah ya, Pak Rektor, sebesar 55 M ya. Dan ini tentu juga hal yang sama juga baik untuk perguruan tinggi lainnya, termasuk UINSI, termasuk juga universitas lainnya. Ini saya juga mungkin mohon maaf kalau ada rektor UMKT,
Rektor Untak yang hadir saya terlewat. Mudah-mudahan kami sebetulnya di Kaltim Unmul ingin maju bersama dengan perguruan tinggi lainnya. Sehingga dengan bahu-membahu tentu kita menjaga bagaimana dengan kebersamaan, harmonisasi, sinergi, dan integrasi mampu berkontribusi untuk pembangunan, termasuk untuk mendukung Ibu Kota Negara Nusantara. Atas nama Rektor Universitas Mulla Warman menyampaikan penghargaan, ucapan, dan terima kasih kepada Romo Yai, Rais Am PBNU bersama dengan tentu pengurus PBNU yang dalam ini diwakili oleh Wakil Sekjen PBNU Pak Kiai Nur Hidayat yang telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan dengan tauziah, dengan kuliah umum, moderasi, beragama yang beliau sampaikan, ini memberikan sebuah pemikiran bagi kita semua bahwa kita harus tetap menjaga kepercayaan dan keyakinan masing-masing dan kita menghargai perbedaan beragama dengan tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Insya Allah dengan ini semua tentu kita semuanya hidup dalam damai dengan kondisi tentu ketenangan dalam berkehidupan, berkebangsaan maupun di dalam keberagaman beragama. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti memberikan inspirasi bagi kita semua untuk tetap menguatkan hati kita semua dengan sesuai keyakinan kita masing-masing tentunya, dan ini juga memberikan sebuah inspirasi bagi kita. Semakin kita melakukan moderasi keberagamaan, maka kita akan saling menguatkan, dan insya Allah negara kita tetap aman dan damai, dan paham-paham yang mungkin akan mengganggu atau secara radikal mungkin akan sulit untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekali lagi terima kasih Romo Yai, Kiai Haji Miftahul Ahyar yang sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau sehat walafiat, selalu diberikan kebaikan, keberkahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga ada satu ini Pak Yai, mudah-mudahan kita bisa mendoakan bersama. Sebetulnya istri Bapak Wakil Rektor 3 ini sekarang kemarin beliau umroh bersama, namun sekarang belum bisa balik ke tanah air. Beliau juga adalah dosen Universitas Mulla Warman, Bunda Profesor Nutfitriah, yang kemarin beliau sampai sekarang belum sadarkan diri ya Pak WR3. Mudah-mudahan nanti insya Allah dengan dipimpin oleh Romo Yai mendoakan beliau bisa sembuh kembali dan segera pulang ke tanah air dengan baik dan selamat berkumpul dengan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semua Bapak Ibu atas kehadirannya, atas dukungannya. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini akan diberikan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, demikian tadi sambutan oleh Rektor Universitas Mulla Warman. Tentunya suatu kebahagiaan dan juga keberkahan untuk Universitas Mulla Warman dengan kedatangan Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rois Am PBNU Republik Indonesia. Mudah-mudahan selalu akan menuju Unmul hebat, Kaltim berdaulat, dan juga IKN kuat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita sama-sama mengikuti bersama-sama kuliah umum moderasi beragama
oleh Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Republik Indonesia Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal amanata himlan thaqila wa la yaqumu bihi illa al-insan li'annahu kana zaluman jahula wa madakhal qa'imina bi amanatihim fa asna 'alaihim sana'an jamila wa dhamma alladhina ishtaruna bi ayati llahi thamanan qalila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina yawmaz ziham wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yun sayyidina Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alil adhhar wa ashabil akhyar adada ni'am lifdhalih. Amma ba'd, hadaratil qurama izza wal ulama wal masyayikh al abajil wal amathil, sahibul bait, sahibul dakwah, Bapak Rektor Universitas Mula Warman Al Mukarram, Bapak Dr. Insinyur Haji Abdul Nur MSI, dan semua para warek, wakil rektor, ulama anal kiram, Rais Syuriah PWNO Kaltim Al Mukarram Ki Haji Ali Khalil, dan jajaran Syuriah yang hadir, juga Ketua Tanfidiyah PWNO Kaltim Bapak Kiai Fauzi, betul ya, dan Rais Syuriah PJNO Samarinda. Mana ini orangnya? Agak kecil, jadi tidak tampak. Kiai Makhrus ada ya, Kiai Makhrus, juga Ketua Tanfidiyahnya Kiai Hasan Asy'ari. Asy'ari Hasan, dan para tamu, para pejabat, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Mujiono tadi sempat ikut menjemput saya dari Danrem Samarinda, atau yang mewakili Bapak Kapolresta Samarinda, atau yang mewakili dari BNN Kaltim Bapak Brigjen DRS Edi Mustofa, Bapak Kepala Kanwil Kemenak Kota Samarinda. Oh, ini teman saya Kiai Rosid, dia sekarang jadi Ketua MUI Kaltim ya. Dan hadirin hadirat Civitas Akademika Unmul rahimakumullah jami'an, bahwa Islam adalah agama yang syumul. Sebagaimana tema di kuliah umum ini, moderasi beragama, itu memang sebetulnya itu hak, atau bisa kita katakan hak patennya agama Islam. Kenapa? Karena Islam memang diturunkan, disyariatkan sebagai agama terakhir di permukaan bumi. Di bawah Nabi terakhir, tentu akan memiliki kesempurnaan-kesempurnaan. Ya.
apa yang kurang yang pernah ada di dunia ini akan dilengkapi. Dan moderasi beragama ini adalah menjadi kesepakatan semua makhluk, semua manusia yang beragama. Tentu dalam kejujuran. Memang ada kesepakatan yang tidak dalam kejujuran, tapi ini kesepakatan dalam kejujuran. Makanya di dalam Islam, dalam Al-Quran disebutkan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Artinya apa? Karena agama ini sudah makbul, rasional sekali, bisa diterima siapapun kebenarannya tanpa ada keraguan-raguan. Kalau masih ada yang meragukan, nah ini ya, berarti dia belum paham terhadap agama. Karena Islam itu disyariatkan paling akhir, maka tentu kesempurnaan itu, karena Islam itu adalah khitabullah, ya, tatanan aturan syariat al-muta'alliq bi af'alil mukallaf min haitsu innahu mukallaf. Jadi tatanan syariat Allah, aturan Allah yang memang disiapkan untuk semua mukallafin di dunia ini. Yakni manusia ini yang sudah mukallaf. Selama dia mukallaf. Yang terdiri dari hukum, syariat, tatanan, dan berbagai kebaikan-kebaikan. Tentu walaupun ini menjadi sebuah amanah besar bagi kita untuk menyampaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang telah sempurna dalam menyampaikan agama terakhir. Sedang para pewarisnya tentu tidak sebagaimana apa yang dimiliki dan pernah disampaikan, karena sifat-sifat kewajiban dari para nabi dan rasul antara lain ada amanah, tabligh, fatona, dan utamanya as-sidqu. Karena beliau Nabi Muhammad SAW diamanati agama dan beliau punya sifat tabligh, maka seluruhnya sudah disampaikan. Lalu kita, nah ini tadi saya sampaikan di UINSI, para rektor, belum saya sebut, ada Rektor UNU, beliau juga kawan saya, ada Rektor UINSI, beliau, dan beberapa rektor yang tadi saya idem pada Bapak Rektor yang belum disebut, hadir tapi belum disebut. Jadi di situ kita sampaikan ada beberapa ayat yang menyatakan seperti apapun upaya kita memahami Islam itu secara lengkap, paripurna, tentu tidak akan bisa tercapai. Kenapa? Karena Islam itu yaitu tadi disebutkan ada merupakan kalamullah yang terdiri dari aturan, syariat, dan semua. Hanya orang yang ditunjuk, dipercaya oleh Allah. Siapa? Adalah Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Quran menyatakan, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimislihi madad." Andaikan lautan, semua lautan di planet bumi ini menjadi tinta untuk menulis kalimatu Rabbi, ilmu Allah, isi Al-Quran, ya, apa yang terkandung dan jadi ajaran Islam, la nafidal bah, lautan-lautan akan kering, ya, kering dan punah. Sedangkan kalimat Allah belum selesai. Walau ji'na bimislihi madad, walaupun didatangkan lagi dari berbagai planet, lautan-lautan itu, berapapun tidak akan pernah selesai. Dalam keadaan pemahaman Islam yang terbatas ini. Tapi yang kita pahami Islam
agama yang sempurna, yang menyempurnakan agama-agama yang lain. Tentu mesti cerminannya adalah cerminan di dalam berdakwah menjadi percontohannya. Moderasi beragama sebagai wasatiyatul Islam. Islam pernah dicontohkan pada zaman-zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada sebuah hadis di mana dunia ini dibagi menjadi 4. Islam memandang dunia dibagi menjadi 4. Antara muslimin dan muslimin, antara muslimin dan dhimmiyin, ya, antara muslimin dan mu'ahadin, dan antara muslimin dan harbiyin. Artinya Islam memang sudah diselenggarakan untuk alam. Jadi semua apa yang dibutuhkan dalam alam ada. Ya, solusi untuk memecahkan alam ada dalam Islam. Ini sebagai salah satu contoh saja. Bagaimana masalah ukhuwah dalam Islam. Ukhuwah bainal muslimin wal muslimin. Ada riwayat dari sahabat Abi Jaham Ibnu Hudzaifah Al-Adawi. Pada suatu ketika beliau sedang pulang dari sebuah peperangan. Merupakan peperangan terakhir antara muslimin dan Eropa. Beliau lama menunggu saudara sepupunya. Setelah usai perang kok tidak datang-datang. Akhirnya punya rencana untuk mencarinya. Dalam terik matahari yang begitu panas, mungkin saudaraku sedang terluka. Dia butuh pertolongan, bahkan mungkin kehausan. Maka dia ambil kendi, tahu kendinya. Diisi air, berangkatlah mencari saudaranya, saudara sepupu. Akhirnya ketemu dalam keadaan luka parah. Sudah tidak ada daya, hanya mengerang. Ya. Hanya mengeluarkan suara yang pelan. Dan akhirnya didatangi, disodorkan air, dia memberi isyarat untuk ingin segera meminumnya. Begitu air dituangkan oleh sahabat Abu Jaham, tiba-tiba mendengar suara rintihan kira-kira 100 meter. Saudara yang sudah dalam keadaan sekarat, kehausan, memberi isyarat agar Abu Jaham mendatangi suara yang baru didengar. Karena ini permintaan saudaranya, maka berangkatlah menemui, mendatangi pemilik suara. Ternyata pun dia itu adalah sahabat Hisham ibnu Abil As, saudara daripada sahabat Abil As. Dalam keadaan luka dan kehausan. Akhirnya disodorkan air minum, berisyarat dia segera minum. Tiba-tiba mendengar suara lagi. Kira-kira 100 meter. Seperti suara yang didengar dari sahabat Abi Hisham bin Abil As. Akhirnya sahabat Hisham juga memberi isyarat seperti saudaranya agar mendatangi suara itu. Akhirnya datangi suara itu, sampai di tempat sudah meninggal dunia. Yang pemilik suara yang ketiga itu belum sempat meminum air. Akhirnya kembali kepada sahabat Hisham. Sampai di sahabat Hisham juga sudah meninggal dunia. Dua-duanya sudah meninggal, belum sempat minum. Hanya karena ingin mendahulukan saudaranya untuk membuktikan ukhuwah Islamiyahnya. Akhirnya terakhir datang kembali ke saudara sepupunya. Itu pun sudah meninggal dunia. Tiga-tiganya meninggal dunia, belum sempat minum hanya karena mendahulukan, menjunjung tinggi persaudaraan.
Makanya ada ayat yang menyatakan di sana wa yu'thiruna ala anfusim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan, mengalahkan dirinya, kepentingannya, walaupun dirinya sedang sangat hajat, walau kana bihim khasasah. Ini contoh antara muslimin dan muslim. Ini ajaran dan dipraktekkan pada zaman sahabat. Lalu sahabat pun pernah mempraktekkan bagaimana sikap hubungan muamalah antara muslim dan ghairu muslim, non muslim. Dalam hal ini orang-orang dhimmi, orang Yahudi, Nasrani yang ada pada waktu itu. Mungkin panjenengan semua pernah mendengar Rasulullah SAW waktu wafat, sahabat agak sedikit ribut mencari baju perang Rasulullah. Baju yang sangat berkesan, punya kenangan besar. Ternyata tidak ada di tempat. Sahabat menanyakan. Akhirnya ada yang memberitakan bahwa baju perang Rasulullah ini tergadai di orang Yahudi, non muslim. Lalu diselesaikan oleh sahabat Ali. Dan selesai. Tapi bukan sesederhana itu pemahaman kita. Pertanyaannya, kenapa sampai Rasulullah menggadaikan baju perang? Kenapa? Apakah sahabat-sahabat ini minal fuqara wal masakin semuanya sampai tidak mau membantu Rasulullah atau menerima gadai Rasulullah sampai digadaikan pada orang? Ya. Buktinya sahabat Abdurrahman bin Auf kekayaannya luar biasa. Kalau mendatangkan dagangannya, Madinah ini bisa goncang karena derap kaki unta yang membawa barang dagangan. Siapa itu sahabat Utsman? Punya pembantu tidak kurang 400 pembantu. Siapa itu Abu Dahdah? Sahabat yang mau menyerahkan semua kekayaannya, kebunnya untuk Islam. Sampai beliau dan istrinya, anaknya yang kecil diajak keluar dari rumah itu. Tidak membawa sedikit pun apa yang ada di rumah. Untuk. Jangan sampai kita mengira sobat-sobat kok bakhil-bakhil. Kok medit-medit, kikir-kikir, kok sampai Rasulullah sampai. Ya. Sahabat itu jangankan hanya diminta hartanya, nyawanya, kepalanya diminta Rasulullah, diserahkan. Tapi kenapa sampai terjadi Rasulullah menggadaikan? Ini yang harus kita cari rahasia. Ini yang harus kita cari rahasia. Apa sebetulnya rahasia itu? Antara lain, Rasulullah menitipkan pada umat Islam. Ini loh non muslim. Juga perlu kamu perhatikan hak-hak. Hubungi mereka dengan baik. Sebagaimana Islam telah mengajarkan hal-hal. Melalui Rasulullah menggadaikan. Rasulullah menggadaikan pada orang. Sahabat yang kaya-kaya luar biasa. Ya. Yang pengorbanan yang luar biasa. Balik itu Rasulullah. Lalu bagaimana kasus sahabat Ali dan seorang non-muslim punya masalah. Kasus hukum. Waktu sahabat Umar menjadi khalifah. Akhirnya keduanya pun sampai ke pengadilan sahabat Umar khalifah. Sempat sahabat Umar bilang, ya Abul Hasan taqaddam. Khalifah. Karena khalifah itu juga sebagai presiden dunia, sekaligus hakimnya dunia, sekaligus imamnya. Itu khalifah. Jadi dia teman ya Ali, tidak nyebut nama ya Ali, tapi ya Abul Hasan. Hai bapaknya Hasan, karena punya putra namanya maju sedikit Pak. Karena ini perintah seorang khalifah, ya, Amirul Mukminin, raja dunia, maka sahabat ini pun mengikuti, bergeser maju, tapi dengan wajah yang sedikit menahan marah. Dan sahabat Umar tahu. Setelah selesai ditanya,
Ya Ali, kenapa engkau menahan marah tadi saat aku minta maju sedikit dari lawan kasusmu? Sebenarnya, ya Amir, bagaimana sih tidak marah? Kalau dalam hubungan hukum mestinya sama saya dengan dia. Perlakukan saya sama dengan non-muslim yang ada hubungan hukum. Kenapa engkau menyebut saya Abul Hasan? Abul Hasan kan sebutan semacam kemuliaan. Ya, kunyah atau gelar itu kemuliaan. Kenapa engkau nyebut Abul Hasan, tidak nyebut namaku saja? Sedang menyebut lawan saya, nyebut nama. Dan engkau minta saya maju bergeser sedikit. Apa kau membedakan dudukku dengan duduk? Buat kata. Ini pada zaman sahabat seperti itu. Ini pada non-muslim. Untuk para setelahnya itu, muahadin misalnya orang yang perang tapi meletakkan senjata damai sementara dan sebagainya. Ini ada aturan-aturan. Panglima Salahuddin Al-Ayyubi waktu perang salib, di saat raja lawannya ini sakit, dia letakkan senjata. Semua dia datang ke sana mengobati lawannya dan membawa oleh-oleh apa yang jadi kesenangan. Perang-perang. Dan selama 200 tahun muslimin ditaklukkan oleh di dalam perang salib. Tapi sejak Panglima Salahuddin Al-Ayyubi mampu merebut kembali. Dengan model perang yang sudah menjadi ya semua agama ini, semua bangsa manusia ini, perang itu memang tidak menyenangkan. Tapi sewaktu menjadi kebutuhan bahkan sebuah kepastian dibentuk sebuah kemuliaan. Kalau pada Islam pada muharibin jelas sudah. Orang yang memang ingin menghapus, membungi, hanguskan Islam, nah semua agama. Agama apapun kalau mau di bumi hanguskan, tidak akan. Jadi moderasi dalam Islam ini sangat luar biasa. Tentu karena ini masalah yang besar, tidak semua orang bicara dengan moderasi. Apalagi bangsa kita, bangsa Indonesia, bahkan bukannya bangsa Indonesia, Jawa dulu itu ya ASEAN ini. Ya. Dulu kalau kita mendengar bangsa Jawa itu ASEAN, bukan Indonesia saja. Itu sudah lama punya penyakit. Ya. Yang penyakit itu dalam bahasa Arabnya penyakit imma'ah. Apa imma'ah itu? Latah. Ya, latah, tahu latah ya? Tidak punya pendirian. Pelin-pelan dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini sering oleh ulama-ulama kita dulu disampaikan pada umat. Karena ulama tahu keadaan umat kita ini dalam kondisi imma'ah. La takunu imma'ah. Jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imma'ah. Sahabat-sahabat karena baru mendengar kata imma'ah tanya, apa itu imma'ah ya Rasulullah? Wa madzaka imma'ah ya Rasulullah? Qal alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na. Walakin wattinu anfusakum. In ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'an nas alla tusi'u au kama qala Rasulullah. Sahabat tanya apa imma itu Rasul menjawab, imma itu orang-orang manusia kelompok yang selalu mengikuti kemauan orang lain. Bahasa Inggrisnya yang selalu norok bunte. Sini ada ya, yang dari Inggris Timur. Norok bunte itu apa? Mengekor. Ikut apa katanya orang. Itu imma.
Alladzina yaquluna in ahsanna nasana. Orang yang selalu mengatakan kalau orang lain melakukan kebaikan, saya pun ikutan melakukan kebaikan. Tapi wa in asa'an nasman, orang lain melakukan kejahatan, saya tidak ketinggalan, ikut rame-rame melakukan kejahatan. Ini yang sedang penyakit, yang sedang mendera umat kita Jawa ini. Mari ini saya sampaikan di Malaysia, kan sama-sama satu rumpun. Ya. Jadi usahakan lakin wattinu anfusakum. Tunjukkan sifat kepribadianmu, ya, kemandirianmu, tunjukkan kecerdasanmu, bisa memilah dan memilih. In ahsana nas, manakala orang melakukan kebaikan, jangan ketinggalan. Fastabiqul khairat. Tapi manakala orang lain melakukan kejahatan, kamu jangan ikut-ikutan melakukan kejahatan. Justru kamu harus melakukan kebaikan. Orang melakukan kejahatan, kamu. Ini yang sedangnya. Saya disebut-sebut Rois Am, katakan. Padahal saya ini Rois Awam. Ya, Rois Am KW3 lah. Itu saja. Mulai dari turun pesawat dikawal. Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda tadi. Di sini dikawal oleh ini pengawalan, ya, sampai dan semua datang Pak Rektor di depan pintu gerbang menyambut hanya karena Rois. Ya. Padahal tidak jaminan sebutan Rois Am itu kualitas manusianya, kualitas manusia Rois Am. Seperti saya yang bonek ini, bondo nekat. Saya ini orang Surabaya asli. Ya bonek gini ini. Ke Singapura, enggak ada sebuah yang pokoknya apa yang saya sampaikan di sana, ya di sana nanti urusannya. Sama dengan di sini, apa yang saya mengerti ya di sini. Saya enggak tahu agenda acaranya secara rinci di sini. Banyak orang yang istilahnya menjadi orang kagetan dan gawok. Ini bukan melanda orang awam kita, para kaum intelektual pun. Kan tidak tahu siapa saya. Sampai di mana. Ya itu kita seperti itu. Dan akhirnya mudah menuduh, menghukumi. Kafir kamu. Bid'ah. Syirik. Tanpa ada klarifikasi, tanpa ada tabayun. Inilah kekalahan dan kelemahan kita selalu. Padahal di dalam Islam semua itu harus ditabayunkan. Menilai orang ini baik harus ada tabayun. Menilai orang ini jelek harus juga ada tabayun, ada klarifikasi. Apalagi sekarang musim-musim hoax atau hoax. Ya, ini yang era-era disrupsi atau disruption. Percepatan pergantian sesuatu dari satu ke satu yang lain, walaupun yang diganti ini masih layak, masih baik, masih manfaat, masa? Tapi karena era, apa yang tidak lenyap dari tengah-tengah kita yang masih manfaat tiba-tiba lenyap diganti. Dan mungkin ya sama saja, derajatnya sama-sama, manfaat dan madaratnya sama. Dulu kita pernah mengenal ada telepon rumah, ya, ada mesin faksimil, ada apalagi itu banyak, ya, kamera dan sebagainya. Bahkan ada HP yang semua orang hampir punya, satu orang bisa punya 3. Bahkan tukang becak, penjual kelontong bisa dapat 2, punya 2. Mereknya merek Nokia dulu itu hampir semua. Kemana sekarang merek? Ya. HP yang sekecil itu bisa meminggirkan, bahkan menghilangkan telepon rumah, faksimil, bahkan bioskop, bahkan kamera. Sekarang namanya kamera, masya Allah. Kiai-kiai pintar, ahli-ahli.
Profesor juga ahli berkamera. Sudah jagoan. Orang cari muka ini sekarang muncul di mana-mana. Kalau tahu muka orang, jepret. Ini muncul lahir orang cari-cari muka. Ya, lihat muka dijepret. Bahkan menyodorkan mukanya juga ini. Ini era-era semacam ini. Rasulullah sudah menggambarkan. Sampai kalau sudah mewabah, sulit melepaskan diri. Semua ikut di dalamnya. Lepas untuk bisa lepas dari situ. Sulit untuk bisa lepas dari itu. Ada sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim menyatakan, walladzi nafsi biyadihi la taqmus sa'ah hatta ya'tiya 'alan nas zamanun la yadil qatil fima qatal wal maqtul fima qutil. Qalu wa ma dzakar? Qal al haraj. Qalu wa mal haraj? Qala al qatlu al qatl. Wa fi riwayatin al ikhtilaf wal ikhtilaf. Al qatil wal maqtul finnar. Al hadis atau kama qala Rasulullah Rawa Muslim an Abu Hurairah. Jadi Rasulullah bersumpah, demi Allah, demi zat, kiamat belum akan segera ditegakkan, diselenggarakan sebelum datang suatu era. Yang era itu manusia masuk ke era itu sudah tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Sehingga orang membunuh orang lain tidak tahu apa motivasi dia membunuh. Bingung. Kok saya membunuh, tidak tahu apa. Yang dibunuh pun tidak tahu kesalahan saya. Karena apa? Karena sudah orang seperti ini singkirkan. Orang seperti ini jangan diberi tempat. Orang seperti ini dan lain sebagainya. Ya. Sekarang mencari orang lurus benar sulit hidup di era sekarang. Dia akan tersandera dengan keadaan. Sulit keluar. La yatil qatil fima qatal wal maqtul. Makanya sampai Rasulullah menyatakan al qatil wal maqtul finnar. Kedua masuk neraka. Kenapa? Karena dia menikmati hidup yang seperti itu. Dalam lingkaran setan. Kita tidak tahu sebetulnya apa yang kita lakukan hari-hari ini. Apa karena memang sudah situasinya, karena kita sudah terpenjara di situ, ya, dan lain sebagainya. Kebenaran tetap ada kebenaran, tapi model dan cara kehidupan sudah terjadi, sudah berubah. Islam, Nahdlatul Ulama pada khususnya, yang pada periode ini memang tema besarnya adalah merawat jagat, membangun peradaban. Saya sampaikan tadi di Quincy tadi, bahwa ini memang seharusnya pertengahan abad sudah. Kenapa? Karena dunia ini memang disediakan untuk manusia. Wasakhkhara lakum syamsa wal qamar wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'an. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil jami' dan sebagainya. Langit bumi itu memang disiapkan untuk kita kuasai. Ini amanat besar. Makanya Allah berfirman pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami Allah akan menciptakan khalifah di bumi. Khalifah siapa? Pemimpin yang mengatur, yang melaksanakan tugas-tugas bagaimana bumi ini bisa hidup ramai, penuh dengan keadilan, penuh dengan kejujuran. Itu khalifah. Semua, bukan hanya manusia, semua makhluk yang hidup, binatang, tanaman akan mendapatkan kemaslahan daripada khalifah. Makanya di ayat yang lain di surat Hud 60 disebutkan, huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah lah yang menciptakan kalian, wasta'marakum, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi. Kalian itu siapa? Kalian ini ya dzurriyyah Adam, kita ini. Kita ini pemakmur bumi. Pemakmur ini kan orang yang menjadikan bumi makmur, penuh kedamaian, kesejahteraan, ketenangan, tentrem, tidak ada saling
sikut-sikutan, tidak ada saling caci mencaci, tidak ada orang yang merasa tertindas. Semua di pengadilan sama, di mata hukum sama, antara tetangga terjadi dan sebagainya. Tidak mudah mengadili dan menghukumi. Islam itu dakwahnya merangkul, tidak memukul. Ya. Dakwahnya mengajak, tidak mengejek. Dakwahnya membina, tidak menghina. Dakwahnya menyayangi, tidak menyaingi. Ya. Dakwahnya selalu menjadikan orang lain merasa terayun. Imam Ghazali radhiyallahu an pernah jauh dalam kitab At-Tibrul Masbuknya tentang rahasia kemakmuran kesejahteraan dunia itu yang pokok kemampuan mereka, ya, dan kejujuran mereka. Dua hal ini, kemampuan dan kejujuran. Kalau seorang megang urusan orang lain, memerintah orang tidak mampu, jangan harap. Mungkin dia setahun, 2 tahun, 1 periode, 2 periode, mungkin 3 periode, hilang, akan menjadi cemooh catatan sejarah. Imam Ghazali menyatakan dalam kitab itu, dunia ini, dunia bukan sebuah teritorial, bukan sebuah negara yang terbatas itu. Dunia pernah dikuasai orang Majusi, penyembah api, tidak kurang daripada 4.000 tahun. Bayangkan. 4.000 tahun. Pak Harto hanya 32 tahun. Ya. Ini 4.000 tahun. Berapa keturunan? Apa rahasianya? Orang Majusi. Orang penyembah api. Rahasianya karena jujur. Tidak membeda-beda. Semua terayomi, semua. Dan terbukti saat itu rakyatnya sejahtera semua. Sampai pernah beliau ngetes perintah pada para menteri-menterinya untuk cari rumah yang ada bekas bongkaran atau laporkan. Dari seluruh kekuasaannya tidak nemu satupun, satu bata yang. Kenapa? Sejahtera. Kalau di tempat saya, yang namanya penggusuran dan sebagainya, yang namanya kezaliman, penguasaan, oligarki dan sebagainya di sini. Ini hal yang sebetulnya ini semua semua saya termasuk masih belajar dalam masa. Ya. Kenapa? Itu tadi saya sampaikan, ini ada salah konsep. Konsep Islam dalam suatu periode ini ada kemunduran, memberi batas. Mestinya orang semasa balik usia 15 tahun lah katakan, itu sudah seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, seperti itu contohnya. Itu orang-orang normal. Nah sekarang 25 tahun mau beli rokok saja masih nodong orang tuanya. Ya. Untuk ngurus dirinya itu loh. Padahal Islam 15 tahun sudah punya kemampuan mengurus dirinya dan mengurus orang. Ini ada kesalahan. Makanya merawat jagat, ya, membangun peradaban ini perlu kita. Moderasi dalam beragama kita sampaikan. Justru ini akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Islam. Ya, memang Islam agama yang sempurna. Agama terakhir, semua orang punya akal. Nah, ya pantas lah. Paling tidak pikirannya, wong terakhir dia akan mampu menutup kekurangan yang dahulu. Itu paling tidak begitu. Apalagi ini memang aturan Allah, tatanan Allah untuk kita sebagai makhluk proyeksi. Para bapak, para ibu, para rektor, para tokoh, para ulama. Tadi belum saya sebut, ini Wasekjen PBN membersamai saya. Nah, jadi
itu sebenarnya masih banyak hal yang tidak bisa kami ungkapkan di sini. Yang jelas bahwa la ikrah fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy, ini sudah jelas. Tidak ada paksaan agama, ya. Karena apa? Kebenaran dan kesesatan sudah jelas. Istilah tempat welo-welo sudah jelas. Kalau ada orang yang mempermasalahkan, menyangsikan, nah ini pada di orang inilah ada masalah. Orang inilah yang bermasalah. Jadi itu oleh karena itu saya bangga, saya harapkan dari Unmul ini lahir generasi-generasi harapan yang mampu bisa menjabarkan Islam secara benar, bagaimana model dakwahnya, ya, karena hanya yang menempati peringkat tertinggi untuk bisa itu ya panjenengan para intelektual, orang yang terus menggali ilmu ini. Jadi seperti itu, mari penyakit lama, lata, kagetan, gawaan ini kita, karena ini kelemahan kita. Orang kaget bahwa itu kan lemah, posisinya lemah. Kalau sudah lemah mudah dipengaruhi orang, lemah. Karena gerudak-gerudukan. Bagaimana kita bersikap? Ada dasar, itu loh maksudnya. Kita berkata ada dasar, bukan ngawur, bukan sekadar menerima berita hoax, bukan sekadar berita gepok tular, tapi harus. Insya Allah akan kita ketemu dengan bagaimana dakwah Islam itu yang sebenarnya. Terima kasih atas semuanya. Saya dihormati sedemikian rupa, tidak menyangka, dan mulai kemarin saya belum mandi, jadi mohon maaf kalau tadi dekat-dekat saya agak ada sedikit bau-bau yang liar, ya saya mohon maaf. Ya, jadi tidak sempat. Oleh karena itu saya terima kasih pada semuanya. Apalagi Kaltim akan menjadi ibu kota, tentu di sini akan banyak tantangan, banyak hal yang kita persiapkan. Insya Allah kan, kalau Islamnya siap kapanpun dengan kejadian apapun, peristiwa apapun, perubahan apapun. Ya. Pertanyaannya, kita-kitanya siap apa enggak? Mudah-mudahan siap. Allahumma amin. Al-Fatihah kepada ibu yang sedang Nur Fitriah, ya, yang sedang tidak sadar, semoga beliau diberikan kesadaran dan pulang ke rumah, jumpa dengan keluarga, bisa menyampaikan manfaat, maslahat selama beliau di Mekah, apa kebaikan yang didapatkan bisa ditularkan di dan ketemu dengan kita semua sama-sama juang bergerak, ya, untuk menuju moderasi Islam. Al-Hadiyah, Al-Fatihah. Ar-Rahman. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yai, mohon bertahan sejenak, Mbak Yai, mohon bertahan sejenak. Selanjutnya penyerahan cindramata. Kami mengundang kepada Bapak Rektor Universitas Mula Warman untuk menyerahkan cindramata kepada Romo Yai Miftahul Ahyar. Ya. Sekali lagi boleh berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Ya.
Ya, mohon berkenan kepada Bapak Ibu hadirin untuk berdiri semuanya. Kita akan melakukan foto bersama. Saya sekali lagi ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin. Mbak Yai, mohon izin untuk berdiri. Kita akan melakukan foto bersama semuanya. Mohon izin Pak Yai Rashid untuk merapat dan juga Pak Yai Khalil merapat. Izin Bapak untuk merapat, Pak. Ya, ya. Ya, boleh Bapak Ibu yang di belakang untuk menyesuaikan. Ya. Boleh Bapak Ibu lihat ke sini semua. Hitungan ada di saya, ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mari kita unmul hebat, semangat. Iya, izin tangan menggenggam. 1, 2, 3. Oke. Mohon izin kita ada video ya. Mohon izin. Kalau saya bilang unmul jawabnya hebat, kemudian Kaltim berdaulat dan IKN kuat. Oke, siap. 1, 2, 3. Unmul, Kaltim, IKN. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Belum. Tanya ada doa. Ada doa. Mau doa lagi? Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi serangkaian acara kuliah umum moderasi beragama oleh Rois Am PBNU Republik Indonesia Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bekal agar kita menjalani kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah di penghujung acara. Mari kita bersama menutup kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya Rudini mohon undur diri dan mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.